Ya, selamat malam semuanya. Ya, ini Eftok edisi 17 Oktober 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market ISG dan saham-saham, membahas ide dari Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar. Eftok edisi terakhir, edisi 16 Oktober. Kita bahas satu persatu, tidak banyak, hanya 5 ide. Ya, itulah yang akan kita bahas. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di Eftok selanjutnya, isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Eftok selanjutnya. Kita langsung mulai dari ISG. Hari ini ISG rebound tepat di support 6893 ini ya. Hari ini rebound 0,63%, masih berada di area yang sama dengan apa yang kami bahas di stock call. Jadi menurut saya belum perlu kita berikan update. Jadi silakan Anda tonton di stock sebelumnya dan stock call, baca stock call edisi minggu ini ya. Seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasan saham saja agar durasi nanti sangat singkat ya. Waduh, UNVR dan CMRY hari ini terbang. Saya belum ikut akumulasi kemarin di PIR Pak, soalnya tak kira bakal masih turun lagi. Gimana ini? Ya gimana? Ya, gimana ya? Sudah ada instruksi beli ya dibeli harusnya. Tetapi ya, kalau Anda punya analisa lain ya ikutilah analisa itu gitu ya. Ini dua saham ya kita bahas. UNVR hari ini 3830, kemudian naik ya, naik berapa persen, ini salah satu yang mengangkat indeks ya. Naik 4%, tidak signifikan sebenarnya. Kemudian Cimori juga naik ya, hari ini naik juga 6%, nggak banyak sih, cuma yang karena market capnya cukup besar ya, efeknya ke indeks ada gitu ya. Nah, bagaimana dengan jika kita ingin ini investasi di PIR ya? Oke. Ini persis dengan konsultasi yang lalu ya. Jadi kita akumulasi di 6 September ya. Ya tentunya kita melakukan akumulasi itu sudah ada perhitungannya, sudah ada analisanya gitu ya. Jadi kalau kita investasi itu kita belinya bertahap ya. Kalau misalkan sahamnya masih bisa turun lagi seperti yang Anda pikirkan, ya masih bisa beli lagi kan belinya bertahap. Gitu loh ya. Jadi ya kalau Anda mau lamsam ya untuk investasi susah, karena ini tujuan jangka panjang dan Anda pasti akan melihat dinamika di market gitu ya. Dan kalau saran saya ya seperti yang kami terapkan di PIR dan PIRS, ya belinya bertahap gitu loh. Jadi nggak bisa Anda beli sekali terus langsung dapat harga paling bawah gitu, wah top sekali gitu. Nah ini sama seperti konsultasi nih, ketika kita akumulasi tanggal 6 ini ada yang di member PIRS nih ya, ada yang Pak mau tanya UNVR Cimori masih downtrend, kenapa masuk invest? Nggak tunggu uptrend dulu lah. Kalau kita nunggu uptrend dulu kita nggak dapat harga bagus. Seperti yang kami lakukan di BRI, seperti yang kami lakukan di Telkom, kami tidak pernah membeli saham itu ketika dia naik. Kita beli ketika turun. Ya. BRI di 2200, 2100, Telkom di 2500 ya. Nah mungkin level yang kita beli ini di 3500-an kita dapat terakhir di PIRS dan di PIR sama ya, tapi memang porsinya berbeda ya. Itu mungkin harga terendah, siapa tahu ya. Yang jelas ya tidak ada paksaan Anda mau ikut. Kalau Anda punya pemikiran yang lain tidak sama dengan kita, tidak ada paksaan Anda untuk ikut akumulasi di PIR dan PIR. Anda mungkin merasa saham Cimori dan Unilever bisa turun lagi lebih rendah, monggo ditunggu itu. Tetapi kalau Anda bertanya ke kita, bagaimana sarannya kalau mau invest di Unilever, Cimori dan saham-saham lainnya, belilah secara bertahap, santai. Ya kalau turun ditambah, kalau diturun tambah. Kenapa? Karena Anda yakin dengan fundamentalnya sudah Anda analisa. Bukan saham yang tidak dianalisa, fundamentalnya sudah mantap, tinggal kita tunggu dia turun untuk dibeli. Jangan sampai ketika naik justru panik. Itulah yang menyebabkan, ini edukasi sedikit ya, itulah yang menyebabkan hanya sedikit orang yang bisa sukses di market, karena kebanyakan orang lihatnya ketika naik bukan ketika turun. Kalau turun kabur, takut ya, stres dan sebagainya. Kan saya bilang kalau turun investasi loh nih. Kalau turun justru itulah waktu yang tepat untuk beli. Nah kebanyakan orang kan FOMO, ngelihat barang naik dikejar, habis itu jatuh, pusing, konsultasi gimana ini. Nah ini konsultasinya sahamnya sudah naik, bingung belum beli lah. Kemarin nggak dibeli bertahap, nggak dibeli dicicil dulu berarti itu ya. Jadi saran kami
Ya kalau Anda yakin dengan rekomendasi di peer atau peers ya ikuti saja. Kalau belinya berapa persen, belilah segitu. Jangan ya sampai sahamnya naik terus ya namanya penyesalan selalu datang terakhir ya. Yang di awal ya pendaftaran gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana apakah bisa turun lagi? Ya tentu saja bisa turun lagi, tentu saja. Tidak ada saham naik terus, tidak ada saham turun terus. Ada naik dan turunnya selama dia masih diperdagangkan. Nah, masalahnya turun di berapa? Ini pertanyaan juga harus di garis bawah ya. Anda mau harga yang sama dengan peer dan peers ya? Kita akan lihat ya nanti. Kalau kita lihat misalkan Unilever, Cimory dulu yang sudah ada chartnya. Sekarang posisi dia reversal gitu ya. Ini reversal ya. Sudah mematahkan tren turun, kemudian naik di atas EMA 60. Ya, dan di sini juga double bottom. Ini neckline sudah dipecahkan. Bisa nggak turun lagi? Ya tentu saja bisa seperti yang saya bilang tadi. Tetapi untuk turun ke 3.700 ini atau 3.500 seperti tanggal 6, lihat ya, kita beli di harga terendah. Ya, di tanggal 6. Tetapi sayangnya memang masih banyak orang yang takut ya. Gitu. Padahal ini saham like invest sudah jelas, fundamentalnya sudah jelas. Bukan saham Goto atau saham-saham yang lain yang seperti Waskita dan sebagainya. Ini saham jelas fundamentalnya. Kalau menurut kami ya like invest ya justru saat yang tepat untuk beli adalah ketika dia turun. Ya, gitu. Nah, bisa turun nggak? Bisa, mungkin di 4.000 ini bisa Anda harapkan untuk dia turun. Tetapi sayangnya untuk kembali ke 3.000, misalkan kita dapat di 3.500 tanggal 6 ini, untuk Anda dapat di sana secara teknikal ya market bisa aja membuatnya seperti itu, tapi secara teknikal ini kok agak sulit ya. Mungkin harga terbaik untuk beli sekarang di 4.030 atau di 3.900 itu pun agak-agak susah gitu, tapi semua bisa terjadi di market ya. Makanya kalau investasi itu belinya bertahap, bukan beli langsung jebret gitu, beli misalkan 10 BV jebret 10 BV ya Anda habis itu jadi penonton gitu. Belilah bertahap ketika dia turun terutama ya gitu. Ya Unilever berapa bisanya ini karena sedikit ya. Nah kalau Unilever ini mungkin masih bisa dia turun misalkan ya di area konsolidasi. Ini konsolidasi ya, belum reversal. Kalau Unilever belum reversal, saya bilang belum reversal, jadi dia masih bisa balik paling tidak di 3.600 misalkan. Tetapi ya sekali lagi market lah yang nanti menentukan Anda dikasih atau tidak gitu ya. Makanya kembali ke tadi, belilah secara bertahap gitu loh ya, jangan dibeli pengennya beli sekali dan di paling rendah. Kamu siapa itu, bukan juga yang punya market ya. Jadi kita sebagai pemain kecil, investor kecil, trader kecil ya, kita berusaha yang sebaiknya menjalankan strategi. Ya, hasilnya seperti apa biarlah nanti market yang menentukan. Gitu loh. Ya. Jangan terus jadi pengen orang beli paling bawah, jual paling tinggi. Seolah-olah market punya Anda, jangan ya. Jangan jadi orang yang seperti itu. Ya, selalu ya nikmati proses di market. Kalau belinya bertahap ya beli bertahap. Kemudian turun ya dibeli lagi, seperti itu. Namanya investasi itu proses jangka panjang, makanya di peer dan peers nggak bisa join itu bulanan, nggak bisa karena itu komitmen jangka panjang ya. Oke, seperti itu sudah saya jawab ya Pak. Tolong bahas risk rewardnya untuk trading. Ini 2 ya, tapi 1 pertanyaan. Oke. Terakhir kita trading juga harus kalau nggak salah belum lama ini kita jual di 330 sebelum dia turun ya di PTR. Sebentar saya cek dulu. Oke, Ruiz terakhir kita jual di 350 ya ketika dia naik. Tentunya di tanggal 11 Oktober belum lama. Sekarang harganya 298 ya. Cukup cepat. Kita jual di tanggal berapa? 11 Oktober. Ini ya. Kita jual di tanggal 11 nih ya. Tanggal 11 ini. Tentunya ini 300 tanggal 11 ini tepat di harga tertinggi. Ya, kita anggap ya ini sebuah keberuntungan gitu ya. Keberuntungan dari proses yang
selalu dijalani gitu ya. Nah, risk rewardnya seperti apa kalau di harga saat ini? Kan harga saat ini ya tentunya. Kalau saya melihat saham ini masih bisa turun lagi karena ini A, B, C dan C ini mungkin kembali ke paling tidak ke sini ya. Kalau kita bicara risk reward dari harga terakhir hari ini, misalkan dia nggak turun gitu ya, Anda mau beli di harga saat ini itu risknya sekitar 7%. Karena memang probabilitas untuk turun lebih lanjut itu masih besar. Kalau ke EMA 60 10%. Rewardnya kalau dia kembali ke 340 ke atas atau di harga jual kami di PTR di 352 itu sekitar 14%. Sehingga advice saya tunggu turun di 280 agar risk Anda lebih minimal lagi ke EMA 60 gitu ya. Oke. Om, waduh. Tolong bahas era untuk trading, harga sekarang aman untuk entry. Untuk trading berarti ya. Era aman atau tidak, ini pertanyaan yang kurang tepat ya. Sebagus apapun misalkan ya teknikalnya aman dan tidak itu tergantung di Anda mau melakukan strategi manajemen risiko cut loss atau tidak ya. Di saham apapun, mau big cap, mau small cap, mau second line, trail line, nah apapun itu sahamnya, kalau yang namanya aman dalam tanda kutip ya Anda sendiri yang membuat itu aman. Saham apapun tidak aman kalau Anda tidak membuat trading Anda menjadi aman. Caranya aman gimana? Cut loss dengan sesuai dengan trading plan. Ya, gitu. Jadi kalau di luar sana sekarang banyak yang bilang trading judi, trading cut loss itu bodoh dan sebagainya, itu justru itu adalah pembodohan menurut kami, karena manajemen risiko itu ada sekolahnya. Ya, risiko itu ada di market, nggak mungkin dinolkan. Dari dulu kita sudah bilang itu. Tetapi ya penontonnya ya banyak yang menganggap itu, saya lihat percaya, tapi ya nggak apa-apa, itu kan hak sendiri. Kalau Anda mau trading era, mau trading BCA, mau trading Telkom, caranya biar aman apa? Disiplin cut loss. Kalau memang mencapai level cut loss, itu aja. Nggak ada bedanya dengan saham-saham era, mau saham BCA, mau saham Telkom. Ini edukasi, karena pertanyaan sedikit kita edukasi, ya semoga bermanfaat ya. Tapi ini menurut kami loh ya, kalau menurut mungkin yang lain berbeda, monggo Anda timbang-timbang. Nah, kalau kami gimana sekarang ini, menarik atau tidak? Bukan pertanyaannya aman atau tidak, menarik atau tidak. Kalau di kami ya, kita menentukan ini trading atau tidak, bukan masalah aman atau tidak, tetapi menarik atau tidak. Menarik apanya? Menarik potensi naiknya lebih besar daripada turunnya. Ya, saya ulangi, kita menentukan trading atau tidak, ya, kita menentukan saham ini mau dibeli sekarang atau tidak, itu bukan masalah aman atau tidak. Tetapi potensi naiknya lebih tinggi atau lebih rendah daripada potensi turunnya. Saya ulang-ulang ini berkali-kali, ratusan kali di Talk. Ya. Jadi jangan bertanya aman atau tidak. Ya, itu sudah keliru. Kalau ketemu dosen saya udah dipermalukan di depan umum ya. Seperti itu. Pertanyaan yang tidak proper. Pertanyaannya harus seperti itu, memang harus sesuai dengan proporsi di market itu seperti apa ya, aman itu seperti apa, menarik itu seperti apa, itu harus clear ya gitu. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, untuk kita menentukan trading atau tidak di saham A, B, C, D, E, F, G itu bukan masalah aman atau tidak, tetapi menarik, potensi naiknya lebih besar atau lebih kecil dari potensi turunnya. Oke? Gitu. Nah, bagaimana dengan era? Menurut kami ini kurang menarik. Kenapa begitu? Pertama, dia kecenderungannya turun. Oke? Ini kalau dia turun ke gap, ini gap ya. Itu 13%. Sedangkan potensi pullback-nya hanya 6%. Ya. Gitu. Dari harga saat ini ya, ini. Kita nggak tahu kalau Anda sudah beli mungkin di 3418 itu mungkin berbeda lagi. Sekali lagi ya, di situ ukuran menarik atau tidaknya. Oke. Pak F, tolong bahas PGO, apa target turunnya sudah tercapai? Kemarin kita sudah pernah bahas PGO ya. Target turunnya di 0,3 sudah tercapai. Setelah itu dia rebound sempat ke menguji EMA 60 ya. Ini target turunnya di area ini sudah tercapai, dan ini potensinya swing naik ya, karena ini masih uptrend ya. Saya lihat ini potensinya masih akan menguji
14.35. Kalau dia break berarti lanjut uptrend ke 16.85 atau 1.700. Seperti itu. Pak Yap, mohon dibahas saham PANI, apakah sudah patah uptrendnya? Kira-kira akan mantul ke atas di harga berapa sekaligus target TP-nya? Terima kasih Pak Yap. Target TP itu tergantung dengan harga beli. Ya, selain teknikalnya memang ada, tetapi kan kalau kita misalkan TP-nya kurang, misalkan di PTR kan nggak bisa tuh kalau TP-nya kurang 5%. Nah, itu seperti itu misalkan. Makanya tergantung juga Anda sudah beli apa belum. Apakah sudah patah uptrend? Itu pertanyaan pertama. Belum. Ya, karena masih di atas EMA 60, di daily pun apalagi di weekly ya masih jauh sekali. Walaupun dia turun ke bawah sini dia masih uptrend jangka panjang, ya. Dan ini saham ini sudah sangat memang naik sangat tinggi ya, jadi risikonya sangat besar. Nah, kalau misalkan target naik, ya kita akan lihat nih asumsi kita ya sementara ini masih dalam fase koreksi, dan koreksi ini kan masih memiliki target yang belum tercapai di 3780 atau level 4000 ini. Sehingga kalau misalkan ini sudah tercapai, nanti potensi pullbacknya ya masih di dalam tren koreksi ini dulu. Ya, di berapa ya sekarang ini misalkan di 4400. Itu kalau dia rebound. Oke? Seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Karena hanya itu yang ada di kolom komentar, ya itulah yang akan kita bahas di F-Talk. Jadi apabila Anda ingin banyak pembahasan, ya silahkan isi di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait trading, joinlah Private Trading Room. Apabila Anda investor, joinlah Peer dan Peers. Apa itu PTR, Peer dan Peers? Anda bisa pelajari di website kami terkait layanan kami, bagaimana kinerjanya, apa saja yang didapatkan, semuanya sudah ada di website. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di admin, WA, dan di Telegram. Ya, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau mungkin penyampaian yang kurang enak dan sebagainya, tetapi apa yang kami sampaikan di F-Talk tujuannya adalah kebaikan. Apa yang kami sampaikan adalah kejujuran. Apa yang kami sampaikan di sini adalah demi karir-karir Bapak Ibu penonton F-Talk bisa lebih panjang di market. Jangan sampai sudah nonton F-Talk tetapi tidak mengambil apa-apa. Semoga ya sedikit banyak bisa diambil dari F-Talk ini bermanfaat untuk Anda. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.